Pertama-tama kita buat dulu klasifikasinya untuk menandakan atau memisahkan surat-surat yang akan dimasukin kepada kearsipan surat. Setelah kita membuat klasifikasinya, kita lihat untuk memasukkan kodenya itu dari singkatan subsubjeknya dan subjek dan nomor subsubjeknya seperti KPA dan 1. Nah, setelah itu lalu kita memulai untuk memasukkan surat arsipnya dan tetap melihat dari klasifikasinya, yaitu dilihat dari kodenya. Seperti yang tadi dilihat dari kode itu kita ada 3 tingkatan, yaitu KP, A, dan 1. Maka dari itu pembatasannya juga harus ada 3. Lalu kita masukkan suratnya sesuai dengan klasifikasinya. Nah, jadinya itu seperti ini. Lalu kita lanjut ke surat kedua. Nah, di sini kita lihat subjeknya itu berbeda dengan subjek yang pertama. Maka kita memasukkan pembatas 1 karena yang beda itu hanya subjeknya saja. Subsubjeknya dan subjek utamanya tetap sama. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya itu kita melanjutkan ke surat yang ketiga. Nah, di sini itu subjek utamanya berbeda, subjeknya juga berbeda, subsubjeknya juga berbeda. Maka dari itu kita memasukkan pembatasnya 3 lagi seperti awal tadi kita buat. Setelah dikasih pembatas, kita masukkan suratnya. Nah, kita lanjut seperti itu sesuai dengan klasifikasinya yang tadi saya jelaskan. Jika ada yang berbeda, maka kita masukkan lagi pembatasnya. Kalau misalnya sama, tidak usah dimasukkan lagi pembatasnya. Seperti itu. Seperti yang pertama itu subjeknya itu berbeda dan subsubjeknya berbeda, maka kita memasukkan 2 pembatas. Pokoknya kita selalu lihat di klasifikasinya itu, maka kita juga tidak akan bingung untuk memisahkan atau memasukkan pembatas-pembatasnya itu. Pokoknya terus kayak gini, mengikuti klasifikasinya dan sampai suratnya itu habis. Nah, pokoknya kita jangan sampai terkecoh atau ceroboh. Kita harus menyamakan surat-suratnya sesuai dengan klasifikasinya. Nah, sebenarnya itu kebalik, teman-teman. Harusnya itu sebelum kita memasukkan pembatasnya itu kita harus menulis kodenya dulu di atas suratnya. Seperti ini, kecil saja untuk biar kita tuh nggak bingung gitu untuk memasuki surat-suratnya. Tapi jika kita sudah tahu surat-suratnya, bisa juga kita tulis kodenya sesudah kita membatasi arsip-arsipnya. Seperti ini, teman-teman.
Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang, sini ada 3 tahapan atau tingkatan, maka kita batasi 3 lembar pembatas. Di sini ada yang berbeda itu 1, itu B, ini A. Maka kita batasi 1 saja, dan sini ada pembatasnya 3 karena di sini itu subjek utamanya juga berbeda, subjeknya berbeda, subjeknya juga berbeda. Maka lanjut lagi di sini 1 pembatas karena subjeknya aja yang berbeda, dan seterusnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita memasangkan atau menempelkan stick note agar terlihat rapi dan kodenya itu bisa kita lihat, jadi nggak tertutup gitu. Nah, ini itu tingkatan pertama itu yang subjek utama. Lalu subjeknya itu kita di bawahnya seperti ini, dan harus kayak gini rapi. Di bawahnya itu ada tingkatan kedua, yaitu subjeknya seperti ini. Lalu tingkatan ketiganya itu yaitu subjek. Nah, itu kita tempel di bawah subjeknya. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Lalu kita lanjut di sini suratnya, yaitu yang berbeda itu hanya subjeknya saja. Di sini B, lalu di surat sebelumnya itu A. Maka kita tempelnya sejajar dengan tingkatan yang kedua, yaitu sejajar dengan subjeknya, dan harus rapi ya teman-teman. Selanjutnya itu kita lakukan lagi seperti tadi yang kita lakukan. Jika subjek utamanya itu berbeda dan subjeknya berbeda, subjeknya berbeda, maka kita kasih stick note juga bikin lagi sesuai dengan tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Pokoknya tingkatan yang pertama itu yaitu subjek utama, dan tingkatan kedua itu yaitu subjek, dan tingkatan yang terakhir itu yaitu subjeknya. Pokoknya kita lihat dari kodenya saja untuk memisahkan si pembatasnya atau stick note-nya itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Terlihat rapi agar enak gitu dilihatnya, enggak acak-acakan. Setelah kita memasangkan stick note itu, kita jangan lupa memberi nama kodenya di stick note-nya itu sesuai dengan kode yang kita tulis di suratnya. Nah, tadi itu kan tingkatan pertama itu yaitu subjek utamanya, yaitu KP. Nah, kita tulis KP di situ. Lalu subjeknya atau tingkatan keduanya itu yaitu di sini A. Kita tulis A di situ abjadnya.
lanjut tingkatan terakhir atau ketiga itu yaitu subsubjek, yaitu nomor 1. Nah, seperti itu. Kita lanjut seperti tadi sesuai dengan kode yang kita tulis di suratnya. Setelah itu hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jangan lupa nulisnya itu seperti ini ya teman-teman, jadi kelihatan si kodenya itu di stick note-nya itu. Jadi kalau kita ingin melihat suratnya sesuai kode itu bisa kelihatan di situ. Jadi kita tinggal buka aja gitu, tidak perlu harus melihat ke dalam-dalamnya seperti itu. Nah, jadi kelihatan dan rapi jika dilihat. Tada, seperti ini. Sudah selesai deh surat kearsipannya. Thank you, bye-bye.